me to keep pushing my limits and all the drive that I have. Hey see you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah, di video kali ini kita bahas soal telur entok yang ukurannya jauh lebih besar daripada telur entok biasanya ya bos, yang kita biasa namakan telur yang tidak lazim bos, karena ukurannya gitu ya. Nah, di sini ya untuk penyebabnya, setelah saya eleng-eleng atau saya inget-inget, itu karena saya terlalu banyak memberikan amis-amisan bos ya. Nah, jadi di kandang ternak saya itu seperti ini prinsipnya bos. Ketika ada induk entok ataupun induk ayam yang sedang bertelur ya, atau sedang proses bertelur, saya selalu mewajibkan untuk campuran pakan itu ditambahkan amis-amisan ya bos, entah itu dari daging keong sawah, daging bekicot, ataupun daging cacing tanah, ataupun kepiting gitu bos. Nah, itu setiap hari wajib diberikan amis-amisan seperti itu, tapi dalam porsi yang biasanya kita gunakan itu adalah satu gayung untuk satu kali makan. Untuk campurannya ya bos, campuran amis-amisan itu satu gayung. Nah, berhubung kemarin kita diberi banyak sekali keong sawah oleh para petani yang biasanya itu membuang keong sawahnya. Nah, itu ketika tahu saya selalu menggunakan keong sawah, jadi selalu disetori gitu ya bos, disetori setiap hari itu bos ya oleh para petani yang sedang membersihkan sawahnya dari hama keong sawah. Nah, karena melimpahnya stok di rumah dan takut nanti jika keong sawahnya itu mati ataupun membusuk, itu kan malah mubazir toh bos. Nah, jadi saya gunakan yang jauh lebih besar gitu bos dalam porsi pemberian pakannya gitu ya. Nah, saya biasanya menggunakan satu gayung untuk satu kali makan, itu saya hampir ada kalau 5 gayungan bos, bahkan lebih gitu ya. Ya pokoknya agar keongnya itu biar cepat habis gitu, karena setiap hari kita selalu diberikan stok oleh para petani gitu bos ya. Jadi saya gunakan banyak sekali daging keong sawahnya untuk campuran pakan, dan hasilnya, nah ini bos ya, salah satunya ini telur entoknya jadi gede sekali bos ya, jadi jauh lebih besar. Saya juga bingung dan penasaran bagaimana proses keluarnya gitu ya, maksudnya proses keluarnya dari telur ini, karena ukurannya itu 2 kali lipat ini bos ya, 2 kali lipat daripada telur entok biasanya. Nah, ini pasti ngeden sekali ini bos, indukannya gitu ya, tuh gede banget ini bos, tuh nggak lazim lah ya untuk disebut telur entok, itu enggak bos, ini kayak seperti telur angsa ya, tapi ini di sini benar-benar murni telur entok bos, tidak saya manipulasi gitu ya. Ya enggak tahu. Nah, ini tadi ada temen yang kesini, ini katanya jika telurnya segede ini itu tidak akan menetas, katanya seperti itu bos. Tapi saya juga kurang yakin sih ya, sebelum saya membuktikan sendiri. Nah, jadi ini akan kita tetap tetaskan dan kita pantau apakah telur ini itu fertil atau tidak, nggak tahu gitu bos. Nah, jika fertil ya kita lanjut sampai dia bisa menetas, dan kita lihat anakannya itu seperti apakah postur tubuhnya jauh lebih besar daripada saudara-saudaranya, ataupun normal gitu ya, ataupun barangkali nanti kepalanya ada 2 gitu ya. Kita juga belum tahu ya, kita nanti saksikan bersama-sama. Nah, apakah ada dampak negatif dari indukan yang mengeluarkan telur segede itu? Ya enggak tahu, tanya saya. Nah, ada bos ya, dampak negatifnya itu ada, yaitu indukan entoknya jadi macet bertelur dalam 3 hari bos ya. Dalam 3 hari setelah mengeluarkan telur yang gede ini, dia tidak bertelur lagi gitu bos ya, selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari berlalu, dia itu bisa mengeluarkan, menetaskan. Nah, mengeluarkan telur yang ini bos. Nah, yang ini ya. Kenapa? Karena di sini itu selalu saya hitung dan selalu saya pantau apakah ada telur yang bersih atau tidak. Jika bersih itu pasti telur baru gitu bos. Nah, alhamdulillah
setelah 3 hari macet ya, setelah mengeluarkan telur super raksasa ini bos. Nah jadi dia sudah kembali normal lagi, sudah mau bertelur lagi gitu bos ya. Itu sudah saya pantau gitu bos. Nah ini belum ada tanda-tanda bahwa indukan akan mengeram juga. Jadi prediksi saya setelah mengeluarkan telur ini dia tetap akan bertelur lagi ya. Nah untuk telur yang selanjutnya itu masih normal bos ya, masih bisa normal. Nah untuk selanjutnya ini jumlah telurnya ada berapa kita juga belum tahu, karena di sini untuk indukannya masih dalam proses bertelur gitu bos ya. Loh, bukannya pemberian daging keong sawah ataupun daging dari bekicot yang porsinya jauh lebih banyak ataupun tidak lazim itu dapat mengakibatkan entok kita itu lumpuh. Nah kalau di tempat saya tidak ada entok yang manja bosku ya, karena dari kecil sudah saya terbiasakan untuk berian campuran pakan itu menggunakan amis-amisan bos ya, itu entah berupa dari daging keong sawah, bekicot, kepiting ataupun cacing tanah. Jika tidak ada bekicot kita selalu mencari cacing tanah untuk kesibukan di rumah juga bosku. Nah untuk dampak negatif dari pemberian amis-amisan yang porsinya jauh lebih banyak ya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal video, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada entok yang mengalami kelumpuhan bahkan kematian dari pemberian amis-amisan yang porsinya jauh lebih banyak bos. Karena kita juga pernah membaca sharing dari para peternak lain bahwa jika diberikan daging keong sawah yang terlalu banyak, nah itu dapat mengakibatkan kelumpuhan bos. Karena untuk daging keong sawah itu bisa membuat tubuh entok ya, khususnya tubuh entok itu panas. Nah seperti itu bos. Tapi kita tetap memberikan daging keong sawah meskipun ada himbauan dari para peternak seperti itu, karena kita itu tidak memanjakan bos ya, tidak memanjakan ternak-ternak kita. Karena kita juga berpikir bahwa jika entok di alam liar itu pasti makanannya juga amis-amisan seperti ini, bahkan full amis-amisan gitu loh bos, tidak ada bekatul juga, karena di alam liar tidak ada yang membuatkan pakan dari bekatul gitu bosku ya. Nah terus kita berpacu lagi dari ternak bebek yang ada di kampung-kampung. Nah ternak bebek yang ada di kampung itu para peternak juga tidak memberikan makan sama sekali bos ya, itu memberikan makan berupa karak ataupun yang lainnya gitu ya, tapi mereka selalu mengangon. Nah namanya itu mengangon bos ya, mengangon bebeknya itu di sawah-sawah, dan diisi perutnya itu banyak sekali keong sawah bos ya, keong sawah, bahkan hampir 90% keong sawah dan padi yang rontok gitu bos. Nah jadi kita berpacu dari situ. Nah jadi kalau menurut kita itu tetap aman jika kita memberikan amis-amisan yang agak banyak gitu bos. Nah untuk indukannya itu seperti ini bos ya, indukan pejantan kita menggunakan pejantan Rambon biasa, tidak ada istimewanya. Terus untuk indukannya juga indukan Rambon biasa, tidak ada istimewanya bos ya. Jadi ini bukan dari telur entok jumbo itu bukan, ataupun telur angsa bukan, karena di tempat kita itu di desa kita ya khususnya tidak ada yang memiliki angsa bos. Oke bosku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak, salam anti sambat.